Puasanya juga kuat terus. Amin. Saya Karus. Tetap kuat dan semangat menemani Anda di acara Ruby No Secret. Tadi kita sudah lihat ya, ini juga ramai menjadi berita di berbagai media infotainment adalah mengenai vonis putusan hakim terhadap Saipul Jamil, yaitu 3 tahun penjara dari tuntutan jaksa penuntut umum 7 tahun plus denda 100 juta rupiah. Hari ini juga sebetulnya lagi ramai live sidangnya kasus Jessica Wongso. Iya kan, orang lagi ramai mengikuti itu dari tuntutan jaksanya seperti apa, kemudian pihak Jessica Wongso seperti apa. Lagi ramai pokoknya semuanya streaming ya. Tapi juga nggak kalah seru, hari ini kita juga mau mendatangkan dari pihak Saipul Jamil dan kuasa hukumnya serta kakak kandungnya Pak Haji Soleh. Tapi nanti kita update lagi sudah sampai di mana. Kita ke pojokan aja dulu ya, kita bahas berita-berita yang ada di pojokan ini. Oh, di vonis 3 tahun Saipul Jamil langsung nyanyi katanya. Lagunya apa? Bukan lagu dangdut, tapi lagu apa? Lagu pop. Aduh. Ini sebuah pertanda ya. Kok biasanya kan lagu dangdut, tiba-tiba nyanyi lagu pop. Oke. Berikutnya kita lihat berita ini, kalau ini berita yang lucu ya, dari akun Instagramnya Ora Kasih. Masak sahur tadi malam, dapurnya Baim bikin betah. Aduh, aku nggak percaya. Aku belum pernah loh diajak sahur di dapurnya Baim. Boro-boro sahur, buka puasa aja nggak pernah ya. Lagi sahur. Ini kalau sahur di rumah Baim, pulangnya jam berapa? Berame-rame sih, ada beberapa teman ya. Kita pengen tahu loh, Baim tuh bisa masak atau nggak. Kita jadi nggak sih ke rumah Baim? Oh jadi ya ke rumah Baim ya. Kita bawa siapa? Orang kasih juga yuk. Buat temenin biar rame ya, biar rame. Oke, selanjutnya siapa lagi yang buka puasa ngabuburit rame-rame? Ada lagi, artis siapa lagi? Coba kita lihat berita berikutnya. Oke, lanjut berita berikutnya. Next berita. Berita berikutnya. Oke, makin mesra Citata bersandar di bawah pacar barunya. Ini adalah foto 6 hari yang lalu gitu ya. Ada lagi pacarnya kayaknya sekarang sudah semakin aktif mengupdate foto-foto bersama Citata, ya kan. Ada salah satu video, jadi video lagi ngabuburit. Mau ke dokter, ngabuburitnya ke dokter ya kan. Dokter muka, tapi katanya karena mukanya Citata geradakan. Bukan Citata tuh muka cowoknya ya. Terus kata dokter, kenapa mukanya begitu? Kata Citata, mungkin karena kurang kasih sayang katanya ya. Ini juga bulan puasa kan, semua dikurang-kurangin ya kan. Oke, ini adalah fotonya tuh. Masnya makin lama ini ya, makin banyak fotonya di mana-mana. Mas Amri Tuasika. Kita juga nunggu diundang Mas Amri untuk buka puasa bersama dong ya. Kita belum pernah nih. Aku belum ada loh undangan buka puasa bersama. Kalian udah ada belum sih? Belum ya, belum ada ya. Ya terserah deh, buka puasa boleh, sahur boleh, apa aja deh pokoknya ya. Oke, ada lagi apa ini? Baiklah, habis. Tias Mirasih latihan nyanyi nggak ada? Aduh, ada video itu Tias Mirasih sekarang mulai latihan menyanyi. Nggak apa-apa dong, kan mau merambah dunia yang lain selain sinetron, menyanyi, siapa tahu bisa ini mendatangkan penghasilan baru. Oke, sekarang kita akan lihat ini adalah update berita dari Saipul Jamil ya. Kita lihat seperti apa update beritanya berikut ini. Setelah menjalani beberapa kali persidangan, Selasa 14 Juni 2016 kemarin, Saipul Jamil akhirnya menjalani sidang putusan. Hakim memutuskan bahwa terdakwa Saipul Jamil bersalah dan divonis 3 tahun penjara dipotong masa tahanan. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu 7 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Menurut Iva Sudewi selaku Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Saipul terbukti bersalah. Faktor yang meringankan adalah sikap Bang Ipul yang berlaku baik selama masa tahanan dan persidangan, serta karena saksi korban yang telah memaafkan Saipul Jamil. Sedangkan faktor pemberatnya adalah karena Bang Ipul sebagai sarjana hukum yang juga publik figur memiliki banyak pengikut sehingga mungkin saja perbuatannya dicontoh. Lantas benarkah pihak Saipul Jamil melakukan banding terhadap vonis yang telah ditetapkan di persidangan? Lalu apa yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum Saipul Jamil jika pihak korban DS juga naik banding atas putusan hakim? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah, kita akan berbincang
berbincang-bincang dengan narasumber kita dan juga ada liputan nanti untuk ke Fadly Padi ya. Ada saya tanya-tanya Fadly pun saya dudukkan di kursi fitnah fakta dan bertanya-tanya apakah Padi akan show lagi barengan semuanya dan kenapa? Ada apa yang menyebabkan Padi itu vakum? Selain itu jangan kemana-mana. Tetap di Ruby Knows. Pemirsa, kita kembali lagi dan kita masih menunggu loh ini rombongan dari keluarganya Bang Ipul untuk datang. Kayak pengantin mau dilamar ya gitu ya. Karena tadi kita hubungi masih belum bisa terhubung dengan kuasa hukumnya Bang Kasman. Angkat teleponnya, sama Pak Haji Soleh juga. Tolong angkat teleponnya ya. Tapi tenang, kita masih punya ini laporan liputan saya. Kemana? Coba lihat aja yang berikut ini. Silahkan saksikan. Haddad Alwi Assegaf lahir di Surakarta 13 Maret 1966 adalah seorang penyanyi lagu religi yang memulai album perdananya bertajuk Cinta Rasul di tahun 1999. Haddad sendiri juga pernah menggandeng serta berkolaborasi dengan Sulis, Gita Gutawa dan Tasya dalam album Jalan Cinta sesuai dengan konsepnya untuk mengenalkan lagu religi kepada anak-anak dan remaja. Baru-baru ini pria yang ketika kecil pernah bercita-cita sebagai pengusaha ini kembali menggandeng Fadly Padi dalam album Pelangi Cinta untuk Sang Nabi dan dipercaya membawakan 3 buah lagu. Pemirsa Ruby Knows Secret. Nah, hari ini saya Karos, hari Sabtu ada di Carrefour Cempaka Mas. Lagi ngikutin dan mau ngerumpiin ada Pak Haddad Alwi dan juga Fadly hari ini yang sedang promo album terbarunya yang berjudul Pelangi Cinta untuk Sang Nabi. Assalamualaikum Haddad Alwi, Fadly. Kalau boleh tahu ini kan adalah album terbaru yang dikeluarkan ya. Apa yang membedakan ini Pak Haddad Alwi dengan album-album yang sebelumnya? Iya. Jadi gini, sebelum saya jawab tentang perbedaannya, ya, ada ceritanya. Gimana tuh? Beberapa tahun terakhir ini, kurang lebih 3-4 tahun terakhir ini, beberapa orang yang dulu ketika Cinta Rasul keluar, mereka mungkin waktu itu umur 9 tahun, 10 tahun, 9 tahun. Sekarang mereka sudah 20 tahun ke atas dan sudah punya anak. Mereka banyak yang SMS, yang email, yang WhatsApp, yang ketemu langsung, yang kasih surat meminta lagu-lagu lama yang hit itu dikeluarin lagi. Saya tampung, semakin lama saya pikir, saya bilang sama teman-teman, ini gimana ya, kasihan mereka ini pengen lagu-lagu hits itu dikeluarin lagi. Tapi saya sendiri kalau ngeluarin lagu cuma sama kan nggak ada gregetnya gitu ya. Akhirnya saya pikir sama teman-teman, udah begini aja, kita buat musiknya musik kontemporer. Lantas kita buat bedanya, ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia. Bukan cuma itu, ada refrennya, ada yang membedakan. Terus yang juga berbeda juga ada Mas Fadly. Fadly ini ada di 3 lagu ya kalau tidak salah ya. 3 lagu. Ini Pak Haddad Alwi bisa akhirnya memutuskan sama Fadly. Itu gimana ceritanya? Nggak terlalu sulit karena pertama saya sudah pernah duet dengan Fadly, ya. Terus yang kedua, chemistry kita kayaknya nyambung ya. Sudah nyambung. Mudah-mudahan bukan cuma duet di dunia tapi duet di akhirat. Amin. Jadi saya juga berpikir ketika saya kontak beliau sambutannya juga luar biasa. Terima kasih material, saya juga pengen sebetulnya mengeluarkan membawakan lagu-lagu sholawat. Nyambung dah. Nah, ini kan kalau kita lihat Pak Haddad Alwi ini kalau menyanyi selalu menyertakan anak-anak. Yang di sini juga ada kan, ada nada dan Syifa. Apa sih yang melatari kenapa harus selalu menyertakan anak-anak di dalam setiap penampilan? Ya, kalau kita ingin melakukan sesuatu untuk bangsa ini, kita mesti melakukannya menurut potensi kita masing-masing. Nah, potensi saya adalah dengan bernyanyi, dengan bersolawat, dengan seni. Terus saya berpikir, saya ingin menyentuh hal-hal yang bisa diharapkan, yaitu anak-anak. Nah, ketika anak-anak ini gemar melantunkan lagu-lagu yang mendidik mereka, yang membawa cinta kepada Allah dan Rasulullah, kita bisa berharap nanti mereka tumbuh dengan orang atau menjadi orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulullah, ketimbang anak-anak sekarang kan kita tahu ya Mbak ya, bahwa lagu-lagu mereka dicekokin lagu-lagu cinta yang mereka sendiri nggak paham maknanya. Cinta kepada siapa gitu ya. Kita tidak boleh cuma menyalah-nyalahkan, atau apalagi ketika kita marah-marah kan nggak perlu. Hanya sekedar protes sesuatu. Oke, jadi dan ini memang album juga dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Apa harapannya Pak Haddad Alwi terhadap album ini? Kalau harapan saya kira sama dengan harapan kita semua. Mudah-mudahan utamanya
biarkan insya Allah anak-anak ini hafal dengan lirik-liriknya. Dulu, saya cerita sedikit boleh ya? Dulu ketika saya membuat lagu Muhammadku, yang dalam pikiran saya dan kawan-kawan cuma satu, saya ingin anak-anak Indonesia membawakan lagu seperti mereka dulu hafal ya Taibah. Alhamdulillah, Allah meridhoinya, hafal anak-anak. Hampir tidak ada anak yang tidak hafal lagu itu. Mudah-mudahan ya, Mas Fadli ya, di album kita ini insya Allah anak-anak juga hafal semuanya. Hafal dan juga mewarnai pertumbuhan mereka sampai dewasa nanti. Nanti kirim SMS lagi. SMS lagi ke Pak Haddad Alwi. Tolong lagu-lagu yang itu dimasukin lagi lagu. Karena nggak ada habisnya. Ada satu kata bijak, Mbak Feni Rose, yang saya ingat banget. Kata-kata bijak dari kata-katanya gini. Tanah liat itu lebih mudah dibentuk daripada batu. Itu esensi daripada edukasi ya, mengajarkan anak-anak. Dari sejak dini begitu ya. Oke. Ini Pak Haddad Alwi sedikit nih pertanyaan agak menyimpang. Kalau saya dengar dulu Pak Haddad Alwi ini pengusaha gitu ya. Kenapa sekarang lebih banyak berdakwah melalui lagu-lagu? Iya. Dulu pengusaha tetapi pengusaha biasa-biasa aja. Nah, saya menemukan inilah jalan hidup saya. Saya ingin melakukan sesuatu buat Allah. Saya ingin melakukan sesuatu buat Rasulullah. Saya mau berdakwah seperti ustadz-ustadz, saya nggak punya ilmu, saya bukan ustadz. Iya kan? Saya mau berdakwah dengan harta saya bukan orang kaya. Subhanallah, saya katanya suara saya enak didengar. Nah, saya gunakan suara itu untuk berdakwah. Oke. Baik, semoga sukses. Ini habis ini soalnya Pak Haddad Alwi masih ada lagi press conference dengan rekan-rekan media dan mau ada foto bersama juga dengan pengunjung hari ini? Iya, benar. Oke, terima kasih banyak. Tapi Mas Wadli tetap di sini, kita akan tanya-tanya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Baik, sebelum kita lanjutkan ke liputan selanjutnya, kita hubungi dulu ini kakaknya Saib Bang Ipul nih ya, udah lagi ditelepon nih. Ini dialing ya, udah ya. Bang Samsul, ini rencananya mau ke sini tapi kok belum datang-datang, ada apa? Mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya, gitu. Takutnya ada sesuatu. Ini gimana ini udah nih, lagi apa? Speakernya mana sih? Yang mana speakernya? Sini. Halo. Terima kasih. Ini adalah layanan kotak suara. Oh, nggak diangkat Bang Samsul. Pak Haji Soleh. Kita telepon Pak Haji Soleh ya. Pak Haji Soleh, kita telepon. Oke, kita tunggu. Lagunya apa? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Tidak aktif. Oke, lain lagi. Kita telepon Pak Kasman yang rencananya mau ke sini. Pak Kasman, diangkat nggak kita ya? Coba kita lihat. Kok yang kalau misalnya Pak Kasman nggak diangkat, kita telepon Bang Samsul lagi, kita dengerin lagunya ya kan? Iya, lupa. Nyambung. Pak Kasman. Kok cuman lama juga ya ininya. Halo? Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Lagi sibuk. Siapa lagi mau kita telepon ini? Hah? Oh, kita kembali lagi ke Pak Haji Samsul. Oke ya, kita denger ya. Karena tadi belum jelas lagunya apa, iya kan? Belum jelas. Speaker, belum nyambung. Lagi mikir, lagi dialing. Oke, sip. Oke, dengerin lagunya ya. Tebak lagu sekarang. Udah. Berlangganan RBT ini, tekan 5. Ya, kok cuma segitu aja? Ya udah selesai, nggak diangkat.
Ya, nanti kita akan coba hubungi lagi. Ada gosip apa? Kenapa pada nggak datang? Nggak ada kabarnya ini ya. Tapi tenang aja, saya masih akan menemani Anda, masih ada liputan bersama Fadly Padi dan akan saya dudukan dia di kursi fitnah fakta mengenai kenapa Padi itu vakum, apakah sudah bubar atau ada apa-apa yang menyebabkan ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. No Secret. Wow. Jadi mules karena tamu-tamu saya yang rencananya akan datang ke sini ternyata lagi ada masalah begitu ya. Kita lagi mau mengklarifikasi ada masalah apa dengan Bang Kasman dan juga termasuk juga Pak Haji Samsul, Pak Haji Soleh gitu ya, terkait dengan kasusnya Saiful Jamil. Kabarnya begitu. Jadi kita lagi sedang mengkonfirmasi, nanti kita akan update semuanya kepada Anda karena sudah ada beritanya di media online kalau tidak salah. Tapi sebelumnya sambil menunggu updatean, kita lihat dulu ini hasil liputan saya mewawancarai Fadly Padi seperti apa berikut ini. Sabar ya. Fadly Arifuddin atau yang disapa Fadly, penyanyi kelahiran 13 Juni 1975 yang merupakan vokalis grup band Padi ini, pernah berkolaborasi dengan penyanyi religi asal Swedia Maher Zain lewat lagu yang berjudul Insya Allah. Fadly sendiri pernah membuat lagu yang berjudul Baca Bukumu menjadi soundtrack film anak-anak yang berasal dari Malaysia yaitu Upin dan Ipin. Mengisi vakumnya grup band Padi, Fadly bersama sebagian personel Padi lainnya yaitu Rindra dan Yoyo membentuk grup band Musik Kimia di tahun 2012. Kini hal baru apa yang dihadirkan Haddad Alwi di album terbarunya dan akankah grup band Padi kembali aktif bersama seluruh personelnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sekarang kita akan ngerumpi sama Fadly aja. Kita mau tanya, gimana kesan-kesannya duet sama Haddad Alwi? Seneng banget, karena kita pernah kerjasama dulu 2007 ya, 2008 dan akhirnya bisa kerjasama lagi. Gimana, agak nervous kah? Karena ini kan beda ya, beda nuansanya beda, teman nyanyinya juga beda gitu. Nervous nggak terlalu, senengnya lebih banyak, lebih besar senengnya karena bisa jadi bagian dari bagian dari ya sebuah project yang masya Allah luar biasa buat anak-anak Indonesia, buat generasi juga. Oke. Nah ini kan udah lama kita nggak ketemu sama Fadly ya. Kita mau tanya-tanya, ada artikel di luar sana yang mau kita klarifikasi, dirumpifikasi artikel ke Fadly. Yang pertama, berkaca-kaca ingat Padi. Ada tulisannya Fadly berkaca-kaca ingat Padi. Apa yang membuat berkaca-kaca ingat Padi? Rindu. Ya, rindu. Udah berapa Padi, tahun ya? Ya udah kurang lebih 5 tahun, hampir 6 tahun ya. Dan saya besar dan tumbuh di Padi, saya juga dikenal oleh orang-orang sebagai Fadly Padi dan ya rindu banget. Ada apa sih sebenarnya, kenapa Padi ini nggak mengeluarkan proyek baru? Ya sederhana sih, masih ada yang pada bikin proyek juga, ada yang kita lagi membicarakan banyak hal ya, banyak kesepakatan yang kita sedang bangun sama-sama dan mudah-mudahan itu bisa terwujud ya, kita bisa sepakat tentang banyak hal. Oke. Ada targetnya sih kira-kira berapa tahun dari sekarang Padi ini akan comeback muncul dengan karya-karyanya seperti dulu? Kalau ditanya, saya pengen ya as possible kita bisa punya waktu, bisa bersepakat tentang banyak hal, tentang manajemen, tentang personal masing-masing, buat komitmen satu sama lain, kita comeback sama-sama. Emang ada ribut-ribut di dalam Padi? Hal biasa sih, kalau dalam keluarga aja ada ribut-ribut hal biasa. Tapi yang pasti kita semua mencintai Padi, kita berlima mencintai Padi sama besarnya, kita benar-benar menjaga Padi. Karena niat kami itu awalnya satu, kita mau bikin satu band Indonesia yang nggak pernah ganti personil, dan itu yang kita selalu minta sama ke Sobat Padi untuk tolong doain, mudah-mudahan kita bisa kuat semuanya. Kalau boleh, apa sih arti Padi sendiri buat seorang Fadly? Padi adalah rumah saya ya, rumah yang ya home ya, beda dengan house. Home itu where your heart is. Ya, belong. Itu lah. Apa yang paling dirindukan dari kebersamaan bersama teman-teman di Padi? Semuanya, dengan Sobat Padi, ketemu dengan Sobat Padi, ngumpul berlima, bikin lagu sama-sama, terus
jalan bersama-sama. Itu hal yang Masih sering ketemu Piyu? Sering ketemu Piyu terakhir waktu ulang tahun Padi ya. Kalau ketemu Piyu mau ngomong apa, Fadli? I love you, man. I love you, brother. I love you. Oke, lanjut. Berikutnya ada artikel. Aktif di musik kimia, Fadli tak akan keluar dari padi. Padahal musik kimia tuh isinya ya separuh padi gitu ya? Iya. Ya, kurang lebih ya. Jadi, musik kimia itu pada saat terbentuk, pada saat padi vakum. Jadi, bagi saya itu adalah penyelamatan hasrat kita untuk berkarya. Karena pada saat padi vakum kita nggak tahu mau bikin apa-apa. Jadi, pada saat ada musik kimia ini seperti ada saluran lain. Ada salurannya, kayak saluran yang sampai ke laut gitu, nggak tersumbat. Itu hal yang penting. Jadi bagi saya ini adalah justru musik kimia ini menyelamatkan passion kita dalam musik. Dalam bermusik, oke. Saya, Rindra dan Yoyo. Nah, ada lagi nih di tahun 2016 ini kan menjelang pilkada di tahun berapa sih 2018 ya. Ini ada beritanya, banyak orang mendorong Fadli ini untuk maju di pilkada Sinjai karena ayahnya dulu juga mantan ya dulu ya. Enggak sih. Ya memang saya nggak ada passion ke situ ya. Politik nggak? Ya. Saya banyak yang nanya, tapi sama sekali dalam list cita-cita saya itu tidak ada mau jadi bupati gitu. Jadi pengennya jadi seorang penyanyi karena saya suka musik. Jadi petani itu masuk dalam list, tapi jadi pemimpin daerah politikus nggak masuk dalam. Jadi Oke, baik, kita browsing berita di online berdasarkan informasi yang kami dapatkan mengenai kasus yang menyangkut pengacara Saipul Jamil karena tidak bisa dihubungi. Sampai jam 11.30 tadi siang kami masih berhubungan dengan kuasa hukum Saipul Jamil, Bang Kasman Sangaji, dan juga Ibu siapa? Ibu Berta, dan juga kakak kandung Saipul Jamil yaitu Bang Samsul. Tapi pada saat mendekati live tidak ada satupun yang bisa dihubungin. Tadi juga Anda semua sudah menyaksikan kami mencoba menghubungi satu persatu, entah itu dimatikan atau memang teleponnya sudah tidak aktif gitu. Dan kemudian kami melihat berita gitu, ada berita yang sangat mengejutkan bahwa ada panitera muda yang ditangkap KPK, dan ini menjadi pertanyaan, apakah panitera muda di PN Jakarta Utara yang ditangkap KPK itu adalah yang menangani kasus Saipul Jamil begitu ya. Kalau dari berita yang dilansir dari liputan6.com, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini seorang panitera muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditangkap hari ini. Berdasarkan informasi yang dihimpun, panitera muda berinisial R itu ditangkap karena diduga menerima suap terkait penanganan perkara. Perkara yang dimaksud yakni dugaan pelecehan seksual remaja di bawah umur yang dilakukan pedangdut Saipul Jamil, dan R merupakan panitera dalam perkara tersebut. Sementara itu ada berita lain yang juga dilansir di media online lainnya bahwa dari pihak pengadilan negeri sendiri membantah bahwa panitera muda R yang dimaksud itu tidak menangani kasus Saipul Jamil. Jadi ini beritanya masih simpang siur, kita masih akan mencoba lagi mengklarifikasi seperti apa sesungguhnya, betulkah ini ada kaitannya dengan hasil putusan sidang Saipul Jamil yang berlangsung kemarin, atau untuk kasus lain lagi, karena masih memang kenyataannya tiba-tiba kita tidak bisa menghubungi Bang Kasman Sangaji, kita tidak bisa menghubungi Bang Samsul, dan nanti kita akan coba lagi hubungi dari tim kuasa hukumnya yang lain untuk update apa sesungguhnya yang terjadi. Dan kita akan menelpon saat ini sekarang atau nanti setelah berikut ini kita akan coba hubungi. Sekarang kita akan hubungi nomor teleponnya secara hybrid. Oke. Nasarudin Lubis. Halo Bang Nasarudin. Iya. Oke, Bang Nasarudin, mungkin bisa kita ingin tahu Bang Nasarudin, ini berita di luar ada berita KPK menangkap panitera muda berinisial R, dan diduga ini karena terkait masalah suap perkara begitu yang digelar. Ada tanggapan dari pihak Saipul Jamil? Jadi begini, Mbak ya. Saya baru belum dapat kabar. Artinya, belum dapat kabar karena tadi saya ditelepon sama Bang Soleh. Bang Soleh, iya. Bang Soleh ada di mana sekarang, Pak? Saya di jalan. Di mana? Posisi di jalan. Di jalan. Apa yang dikabarkan oleh Bang Soleh? Ya, dia bilang tadi katanya ada
apa terhadap Bang Samsul. Ya. Bang Samsul. Ya. Jadi Bang Samsul. Saya tahu, karena itu dibuang dari Kupang hari yang lalu. Ya. Jadi saya masih sudah langsung menolak. Oke, baik. Jadi Bang Soleh masih bisa dihubungi sampai saat ini atau bagaimana? Nggak tahu, saya susah menghubungi beliau dari angkatan. Oke. Jadi belum tahu ya, Bang Nasruddin baru pulang dari Kupang, jadi tidak tahu apa yang terjadi hari ini, begitu. Hanya tadi menerima telepon dari Bang Soleh mengenai Bang Samsul. Jadi Bang Samsul ini di mana sekarang posisinya? Nggak tahu. Tidak tahu, oke. Shock. Dengan kejadian ini, saya lihat data di di online media. Ini sudah besar, itu terkait dengan ini. Oke. Benarkah Bang Nasruddin, kita mau tanya klarifikasi, benarkah memang ada terjadi tindakan penyuapan terhadap panitera untuk menangani kasus sidang Bang Saipul Jamil yang dilakukan oleh pihak kuasa hukum Saipul Jamil? Kalau saya tidak tahu, dan tidak ada. Oh, setahu Bang Nasruddin tidak ada ya? Dan Bang Nasruddin tidak tahu mengenai hal ini? Iya, saya tidak tahu. Oke, baiklah. Pada saat Pak Haji Soleh menelpon tadi, gimana kondisinya Pak Nasruddin? Saya ditangkap. Kenapa? Saya ditangkap. Saya ditangkap? Enggak, saya enggak. Jadi ingin lebih lanjut belum kabar. Oke, jadi belum tahu lagi. Nanti kita akan coba hubungi melalui sambungan yang lebih tidak putus-putus ya Bang Nasruddin. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Ya. Oke, baiklah. Jadi Bang Nasruddin ini juga baru pulang dari Kupang tadi, jadi tidak tahu pasti apa yang terjadi update berita hari ini berkaitan dengan rekannya. Begitu, hanya melihat dari berita online dan juga tadi juga menerima telepon dari Pak Haji Soleh mengabarkan sesuatu mengenai Pak Haji Samsul gitu ya. Dan ini kita akan cari tahu lagi sebetulnya Pak Haji Samsul ini ada apa begitu ya, karena sempat juga menghubungi tadi Pak Nasruddin Lubis yang tadi barusan kita hubungi. Kita akan mencoba menghubungi Pak Nasruddin Lubis lagi melalui sambungan telepon yang lebih lancar supaya beritanya tidak simpang siur. Selain berikut ini tetap di Rumpi Musik. Baik pemirsa Rumpi No Secret, seharusnya hari ini saya mewawancarai kuasa hukum dari Saipul Jamil yaitu Bang Kasman Sangaji dan juga kedua kakak dari Saipul Jamil yaitu Bang Samsul dan Pak Haji Soleh. Pada pukul 12 tadi pihak kuasa hukum yaitu Pak Kasman Sangaji sudah menginformasikan bahwa beliau sudah berada di jalan menuju ke kawasan tendean di Studio 15 Trans TV. Tapi kemudian setelah itu pukul 1 kami sudah tidak bisa lagi menghubungi satupun di antara mereka begitu ya, sehingga kami bingung ini ada apa sebetulnya. Kemudian kami konfirmasi lagi mencari berita, ternyata memang ada berita di sini yang cukup mengejutkan, dilansir di detik.com bahwa Panitera Pengadilan Jakarta Utara ada yang ditangkap KPK, ada 2 orang. KPK menangkap Panitera Pengadilan Jakarta Utara, ada 2 orang panitera yang diamankan KPK atas dugaan mengurus perkara. Informasi yang diperoleh 2 orang yang ditangkap berinisial RD dan SU, keduanya diamankan di sebuah lokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara tadi siang pada hari Rabu ini. Dan dari situs berita lainnya disebutkan bahwa Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diamankan itu diduga menerima suap terkait perkara yang menyangkut Saipul Jamil. Nah, kita masih menggali lagi informasi dan mencoba mencari menghubungi dari pihak KPK untuk mengkonfirmasi perihal hal ini. Tetapi sebelumnya kami akan ajak Anda untuk melihat seperti apa kronologis vonis yang dijatuhkan kepada Saipul Jamil dari tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya adalah 7 tahun penjara dengan denda 100 juta rupiah. Tetapi kemarin Bang Ipul divonis bersalah dan dihukum 3 tahun penjara oleh hakim. Kita lihat seperti ini rangkumannya. 1. Menyatakan terdakwa Saipul Jamil bin Haji Dugabus MKW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama yang diketahuinya atau patut dudanya belum dewasa.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun. Oke, baik. Bisa kita akan mencobai pihak kuasa hukum dari DS, Bang Osner ya. Kita akan lihat bagaimana tanggapannya mengenai berita berikut ini. Oke, sudah on? Silakan coba. Ini telepon. Ini sudah udah. Oke. Kita akan coba menghubungi pengacara dari pihak DS bagaimana tanggapannya terhadap vonis yang dijatuhkan ke Saipul Jamil dan bagaimana tanggapannya mendengar kabar terbaru mengenai adanya panitera dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditangkap tangan oleh KPK di kawasan Tanjung Priok siang ini. Bisa menunggu telepon ya. Dan kita sedang mencari ada yang bisa dihubungi lagi untuk mengonfirmasi berita ini? Belum nyambung. Oke, belum nyambung. Ya, jadi ini berita yang cukup mengejutkan begitu, karena seharusnya kuasa hukum Bang Kasman itu tadi katanya mau datang ke Rumpi, datang bersama Pak Haji Samsul dan juga bersama fans-fansnya Bang Ipul begitu ya. Karena kita ingin membahas mengenai bagaimana tanggapan kuasa hukum dan pihak Saipul Jamil terhadap putusan hakim 3 tahun penjara dan memutuskan Saipul Jamil bersalah. Halo, dengan siapa? Oke, baik kita lihat, kita akan mencoba menghubungi dari pihak KPK, tapi kita lihat dulu ini ada beberapa artikel yang ini dari media Liputan 6, panitera muda yang tertangkap KPK terkait perkara Saipul Jamil, begitu ini masih tanda tanya, begitu karena ini masih beritanya simpang siur dan dari situs berita lainnya juga kita lihat ada. Ya, KPK tangkap tangan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan menurut detik.com ada 2 yang ditangkap di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara siang ini. Begitu, ini apakah ada keterkaitan antara tertangkap tangannya 2 panitera dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan ketidakhadiran Bang Kasman dan juga Pak Haji Samsul yang seharusnya dan bahkan mengatakan pada jam 12 sudah menuju ke Trans TV, begitu. Oke, kita lihat dulu untuk sambil menantikan update selanjutnya, kita lihat ini adalah tayangan mengenai Saipul Jamil di penjara. Seperti apa? Selesainya ini udah selesai ceritanya nih, ya udah, saya tenang karena udah selesai. Gitu. Saya bersyukur harus ada ujungnya. Kalau nggak ada ujungnya nanti gitu, deh. Buat penggemar I Love You Full semua, maafin Bang Ipul divonis cukup lumayan lama. Pokoknya walaupun saya nggak menghibur secara kasat mata, mudah-mudahan nanti akan tergantikan pada saat nanti saya bebas. Gitu. Pokoknya kita saling mendoakan lah, walaupun jauh di mata tapi kan kita dekat di hati. Pokoknya doain buat semua masyarakat. Saya selama di Cipinang doain semoga bisa menjaga segala-galanya ya, menjaga sholat saya, ibadah saya, doain juga. Pengennya lebaran di rumah, tapi Allah mengatakan tidak, ya udahlah, apa-apa sabar aja. Biasanya kan pulang kampung, kebetulan hari ini ibu mertua juga datang. Paling nanti saya dikunjungi di rutan lebaran kedua, mungkin pemirsa di rumah nanti boleh nengok, insya Allah. Boleh kok lebaran, nanti saya sambut dengan baik. Oke, baik. Kita mencoba menghubungi, ini nomor telepon siapa itu? Oke, Humas dari KPK. Kita telepon ya di nomor telepon 08. Sebentar. Ini dengan Yudi. Oke, kita coba. Mudah-mudahan ada pulsa input saya. Yudi Ramdan, Humas dari KPK. Mudah-mudahan diangkat ya. Ya. Kalau ya pemirsa tadi kita mendapatkan kabar bahwa ada tangkap tangan oleh KPK terhadap
dua panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan diduga mereka ini menerima suap terkait kasus yang berkaitan dengan Saipul Jamil. Tidak menjawab. Oke. Dan ini juga sebetulnya kalau dihubung-hubungkan agak nyambung karena Bang Kasman Sangaji dan juga Pak Haji Samsul yang seharusnya dari tamu rumpi itu jam 12 bisa kita hubungi sedang menuju ke sini, tapi tiba-tiba tidak ada satupun yang bisa ditelepon dimatikan, bahkan ada juga yang sudah tidak aktif lagi. Jadi kita menghubungkan apakah ini memang betul penangkapan dua panitera muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini memang karena dugaan suap terkait kasus pengadilan Saipul Jamil. Kita akan kembali lagi, tetap di Rumpi No Secret. Saya sudah terhubung dengan Bang Osner, ini adalah pengacara dari DS, begitu ya. Halo Bang Osner. Selamat siang Mbak Feni. Oke, Bang Osner, sudah dengar kabar mengenai penangkapan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara? Ya, sudah mendengar Mbak Feni, kira-kira 2 jam yang lalu. Ya. Saya sudah diinformasikan bahwa tertangkap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait dengan kasusnya Saipul Jamil, OTT. Oke, operasi tangkap tangan. Jadi ini sudah confirm ya, confirm dari siapa yang mengatakan bahwa memang betul ini terkait dengan kasusnya Saipul Jamil? Awalnya saya memang disampaikan oleh teman kita dari media, kemudian saya coba cross-check dengan PN Jakarta Utara, namun mereka tidak memberitahu secara pasti, tapi apa yang saya dengar dari berita, ya itulah dulu menjadi pegangan katanya gitu. Oke, jadi kalau dari PN sendiri masih belum mengkonfirmasi bahwa ini memang terkait kasus Saipul Jamil, tapi mengenai penangkapannya betul ya sudah dikonfirmasi dari PN Jakarta Utara. Iya. Oke, nah Bang Osner sendiri dengar nggak kalau kabar di luar operasi tangkap tangannya ini berarti siapa saja yang terjaring begitu? Apakah hanya 2 panitera ini atau ada yang lain? Saya belum melihat ya dengan pasti ya, tapi kalau kabar terakhir sama saya diberitahukan teman media juga, saat ini yang sudah tertangkap yaitu panitera, dan kabarnya disampaikan sama saya tadi yaitu abangnya Saipul Jamil, Samsul. Oke, Bang Samsul. Iya. Oke, baik. Ini jadi dari teman-teman media begitu ya? Teman-teman media. Saya juga kemarin diwawancarain oleh teman-teman kita media, ya dengan tuntutan jaksa itu 7 tahun penjara denda 100 juta, tetapi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu dirubah dari yang Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 82 dirubah menjadi pasal 292 KUHP. Artinya pemerintah sedang galak-galaknya mengkampanyekan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tetapi Majelis Hakim yang dalam amar putusannya bahwa terdakwa Saipul Jamil terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang belum dewasa atau anak di bawah umur, Nah itu kan sudah pas banget dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Tetapi Majelis Hakim dalam amar putusannya dialihkan menjadi pasal 292 KUHP yang ancamannya 3 tahun penjara. Oke, pasal 22 KUHP ini adalah pasal mengenai 292 pencabulan. Tentang pencabulan saja, tapi tidak menyertakan mengenai di bawah umurnya begitu ya. Walaupun dalam keterangan hakim di situ disebutkan terbukti bersalah telah melakukan tindakan itu terhadap anak yang belum dewasa begitu ya, Pak Osner. Oke. Jadi ini dari pihak kuasa hukum sendiri merasa ada kejanggalan di situ. Ya, kita merasa ada kejanggalan juga, sebenarnya dari mulai ketika dipaksakan untuk melakukan agenda-agenda persidangan dari saksi-saksi, dari tuntutan jaksa itu hari Selasa, kemudian pledoinya hari Kamis, kemudian Senin kemarin itu itu replik dari jaksa penuntut umum, Senin besoknya langsung ada putusan. Saya selama jadi pengacara tidak pernah mengalami seperti begini. Biasanya putusan itu hakim itu seminggu minimal. Nah tapi ini besoknya. Saya berpikir ada apa ini kok cepat kali? Tapi saya tetap positif. Mungkin
karena ketua majelisnya lagi dipromosikan menjadi ketua pengadilan negeri. Tapi kalaupun dipromosikan, bisa didelegasikan, dilimpahkan kepada majelis yang lain. Baik. Bang Oce, terima kasih banyak untuk informasinya. Sampai ketemu dan selamat bertugas. Terima kasih. Selamat pagi, siang, Mbak. Baik pemirsa. Jadi hari ini rekapnya adalah bahwa tamu kita nggak jadi datang, yaitu Pak Kasman Sangaji dan Pak Haji Soleh. Dan kita mendapatkan kabar bahwa KPK menangkap tangan 2 panitera muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan diduga ini terkait menerima suap terkait kasus yang menimpa Saipul Jamil. Begitu. Kita mencoba mengkonfirmasi ke banyak pihak dan itulah informasi yang sudah kami hadirkan kepada Anda. Mungkin besok kita akan update lagi seperti apa. Benarkah memang pihak Kasman Sangaji dan juga kakak kandung Saipul Jamil tidak bisa hadir ke sini karena memang berkaitan dengan masalah tersebut. Kami akan ketemu lagi Senin sampai Jumat di acara Ruby.